teman-teman semuanya. Pada hari ini, aku akan mengajarkan kalian bagaimana kalian yang pemula dalam yang namanya pemrograman bisa membuat sebuah website dengan mudah. Sebelum itu, perkenalkan dulu aku Ken Jeremy. Nah, di video ini aku akan mengajarkan kalian yang namanya HTML. Di video ini, kalian akan mempelajari apa itu definisi dari HTML, cara menyimpan dan membuat file HTML, cara mengeksekut file, dan tag apa saja yang ada di HTML. Pertama-tama, aku akan memberitahu kepada kalian definisi dari HTML itu sendiri. Yang pertama, HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa penanda yang digunakan untuk membuat kerangka website. Artinya, untuk membuat sebuah kerangka pada website, kalian menggunakan yang namanya Hypertext Markup Language. Namun, untuk membuat website, kalian juga butuh yang namanya CSS, JavaScript, dan bahasa pemrograman lainnya. Di sini atau di channel ini, aku akan mengajari kalian CSS, HTML, dan JavaScript. Untuk bahasa pemrograman lainnya seperti Ruby, tidak membahasnya di channel ini. Nah, untuk yang kalian butuhkan untuk belajar HTML, kalian membutuhkan yang namanya folder untuk latihan, web browser, dan juga text editor. Nah, di sini saya akan membuat folder yang bernama folder latihan. Selanjutnya, di dalam folder latihan, kalian tambahkan folder bernama HTML. Selesai sudah membuat folder latihan, kalian pilih web browser apa yang ingin kalian gunakan untuk membuka atau mengeksekut file HTML kalian. Di sini aku menggunakan yang namanya Google Chrome. Dan aku menggunakan text editor bernama Visual Studio Code. Nah, aku akan menjelaskan apa itu text editor. Text editor adalah tempat di mana kalian bisa menulis pemrograman yang ingin kalian tulis. Seperti kalian ingin menulis sebuah teks Hypertext Markup Language, kalian bisa membuatnya di Visual Studio Code ini. Di sini langsung saja kita klik New. Lalu kalian tulis di sini latihan 1.html. Nah, di sini kalian langsung saja tulis HTML 2.5, lalu klik Enter atau Tab pada keyboard kalian. Maka akan muncul struktur tag seperti ini, yang terdiri dari 5 tag, yaitu HTML, head, meta, title, dan juga doctype. Langsung saja kita tulis di body ini. Hari ini di sini aku akan mengajari kalian tag yang ada di HTML. Yang pertama, kalian bisa menulis P lalu Enter. Di sini kalian bisa tulis yang namanya paragraf. Kalian bisa menulis paragraf di tag P. Ya, P adalah singkatan dari paragraf ya. Nah,
kenapa sih kalau misalnya saat kita menulis sesuatu di file HTML ini, kenapa selalu diawali dengan tag, lalu slash tag. Nah, untuk tag biasa seperti ini, itu untuk mengawali sebuah tag ya. Jadi jika kalian ingin membuat memerintahkan disuruh membuat sebuah paragraf, maka kalian harus mengakhirinya dengan paragraf juga. Jadi slash paragraf ini artinya adalah kalian mengakhiri teks paragrafnya. Nah, selanjutnya kita akan memberitahu tag lain yang bernama header. Header ini ada 6 macam ya, ada header 1, 2, hingga 6. Untuk header 1 akan sebentar. Kalian buka dulu filenya, jangan lupa kalian buka filenya. Di desktop folder latihan HTML latihan 1 kalian buka, maka akan muncul tulisan header seperti ini, dan juga akan muncul tulisan lorem issum karena kalian sudah menuliskannya di paragraf tadi. Jangan lupa juga untuk menaruhnya di samping seperti ini. Nah, selanjutnya aku akan kasih tahu kalian tentang header 2, header 3, header 4, header 5, sebentar. Dan juga yang terakhir header 6. Kita refresh dan maka akan muncul tulisan header. Ini adalah header 1, header 2, header 3, dan seterusnya hingga header 6 yang paling kecil. Biasanya teks paragraf dan header ini digunakan untuk membuat blog ya. Selanjutnya juga ada yang namanya mark. Nah, mark ini memberi tulisan kuning pada teks kalian. Misalnya di sini, saya ingin menebali teks lorem issum ini. Kalian kasih tulisan embed seperti ini, lalu kalian kasih tulisan mark, enter. Nah, langsung saja di sini kalian kasih slash marknya, slash mark, lalu kalian refresh, maka tulisan lorem issum ini akan terstabilo kuning. Nah, selanjutnya ada juga tag yang bernama ABBR. Nah, ABBR ini membuat misalnya teks seperti HTML, Hypertext Markup Language, itu saat kursor kita berada di teks tersebut, maka teks tersebut akan muncul teks Hypertext Markup Language, sehingga pembaca bisa tahu bahwa teks tersebut itu kepanjang singkatan dari apa.
Nah, setelah saya refresh, maka akan muncul tulisan HTML seperti itu. Jika kursor kita muncul di tulisan HTML gitu, maka akan muncul bubble bertulisan Hypertext Markup Language. Nah, cukup sekian saja pembelajaran dari saya pada hari ini. Maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, dan terima kasih.